Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Kita mau tetap belajar untuk setia mencari Tuhan. Kita mau tetap setia datang di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama menyiapkan hati. Saya tetap mengucapkan shalom bagi yang ada di Indonesia, yang di luar Indonesia juga shalom. Mari kita mau terus bersyukur, bahkan apapun keadaan kita hari-hari ini kita tetap mau bersyukur, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami mau bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, apapun masalahmu katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, bawa ucapan syukurmu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, sekalipun sulit rasanya terkadang untuk bersyukur karena keadaan hidup kami, karena tekanan ataupun persoalan yang datang. Namun kami tahu ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ajar kami bersyukur Tuhan, bersyukur dalam segala perkara di hidup kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, syukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Sekalipun berat yang harus kami jalani hari-hari ini, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah salah di dalam rancangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami, mampukan kami mengerti dan menjalani semua perkara. Bahkan hari-hari ini di saat goncangan demi goncangan terus terjadi, kami mau terus bersyukur Tuhan. Bapakku percaya rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu indah. Bapakku percaya Engkau yang turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi katakan dengan iman, Bapa. Bapakku percaya rencana-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam
Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Semua yang terjadi di hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan sepanjang hidup kami Bapa, kami mau menyenangkan Tuhan, bahwa kami mengerti hari-hari ini, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan, bahwa kami mengerti dan percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu Tuhan Engkau genapi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya Tuhan. Amin Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami terukir
hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa, bawa terus kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami tidak ingin beribadah kepadamu hanya dari mulut bibir kami saja. Kami ingin dari hati kami mau percaya pada Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau Tuhan yang berfirman dan memberikan janji-Mu bagi orang-orang yang mau percaya dan berharap. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Tidak ada pilihan lain di hidup kami selain mempercayai Tuhan, mempercayai janji-Mu atas hidup kami. Kami mau bangkit hari-hari ini Tuhan. Kami mau bangkit melihat Tuhan betapa janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Karena itu biar kami selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kalau kami mau belajar firman Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Jadikan firman itu menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi langkah kaki kami, sehingga kami tidak terjatuh, kami tidak tergeletak Tuhan, karena firman-Mu yang menopang kami. Kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun seperti biasanya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya juga mengucapkan selamat bergabung buat yang baru bergabung di Mesbah Doa. Semakin banyak orang-orang yang baru ya. Saya percaya bukan secara kebetulan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk datang mendekat dalam hadirat-Nya. Dan malam ini saya akan membacakan satu kesaksian. Sebelum kita mendengarkan firman, kita percaya kesaksian membangkitkan iman kita. Iya. Shalom Bu Debbie, apa yang mau saya sampaikan kepada Ibu beberapa hari yang lalu saya lakukan sekarang Bu. Karena di hati saya yang paling dalam selalu terdorong untuk menyampaikan ke Ibu. Saya mengikuti Mesbah Doa sejak bulan Juli 2020. Dan saya mau menyampaikan ke Ibu, namun saya tidak punya nyali untuk bercerita. Tapi semakin masuk ke dalam Mesbah Doa, mendengar firman-firman, saya telah semakin hati saya terdorong untuk bisikan, untuk bercerita. Semakin hati saya terdorong untuk menyampaikan ke Ibu. Tapi hati saya semakin terbeban jika tidak saya sampaikan ke Ibu. Setelah kemarin saya sampaikan ke Ibu itu, hati saya semakin tenang, damai, dan merasakan kuasa Tuhan benar-benar ada dalam jiwa dan hidup saya. Dan Bu, saya mau bertobat Bu, bertobat dan bertobat. Saya mau mendahului bertobat supaya saya boleh menjadi imam dalam pertobatan suami dan keluarga saya. Saya bersyukur pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kemarin ini ada seorang ibu yang melakukan pengakuan dosa kepada saya. Ya, dan akhirnya dia menutupi dosanya lama, tetapi Tuhan mendorong dia untuk menceritakan dosa itu kepada saya. Karena saya juga mengerti saudara, kalau orang itu menyimpan dosa, hidupnya tidak tenang. Pasti akan dikejar-kejar rasa bersalah, diintimidasi iblis. Ya, sampai akhirnya dia mengaku semua kepada saya dan dia merasa hidupnya plong. Saya bersyukur Bu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
Saya dengan segala kenajisan dan dosa-dosa saya, Tuhan masih mau mendengar dan mau melihat pertobatan saya. Ya, jiwa saya juga disembuhkan, jiwa saya juga diselamatkan dan didamaikan. Sekalipun secara jasmani mungkin saya sakit, tapi jiwa, roh dan tubuh saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap mencari Tuhan. Satu hal mujizat yang saya alami, Bu, suami saya sejak beberapa hari yang lalu, ya sikapnya mulai berbeda. Dia kelihatan ada penyesalan yang tak terungkap. Namun saya tahu, Bu, di hatinya ya saya merasa kasihan sama suami. Setiap saya mengikuti mesbah doa yang kemarin-kemarin ya agak tidak respect, tapi 2 hari ini dia nguping. Walau tidak duduk bersama saya, tapi saya percaya Roh Kudus menjamah hati suami saya, Bu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, saya sudah digembalakan dan menjadi lebih baik, lebih mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, pelayanan yang Ibu butuhkan juga dicukupi dan banyak jiwa, terutama jiwa-jiwa yang najis yang akan dimurnikan oleh Tuhan lewat pelayanan Ibu, sehingga jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Amin, amin. Iya, saudara, ya ketika kita menyimpan dosa, ya maka ya saya percaya tidak ada kedamaian dalam hidup kita kecuali kita mau mengakuinya. Ya seperti ibu ini yang didorong oleh Roh Kudus dan akhirnya dia melakukan pengakuan, ya, dan setelah dia melakukan pengakuan dosa, akhirnya dia merasa plong, ya saudara, ada sesuatu yang lepas dari dalam hidupnya. Ya, dan akhirnya dia boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ya, dan puji Tuhan, akhirnya dia boleh sekarang mengalami kelepasan, bahkan mengalami pertumbuhan iman lewat mesbah doa dan firman-firman Tuhan. Bahkan sekarang dia berdoa untuk suami dan anak-anaknya, dan suaminya sekarang mulai ikut mesbah doa juga. Ya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ya Tuhan itu pasti Tuhan yang luar biasa mau menjawab dan memulihkan hidup kita. Iya, saya ingin membaca satu kesaksian lagi, saudara. Shalom Ibu, ya saya Ibu Mary Manik dari Bogor. Ya, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan terhadap adik saya, Pendeta Marta Manik dari Jayapura, yang terkena COVID di bulan Juni. Ini juga pendengar mesbah doa, ya, Ibu Mary Manik ini. Ya, ketika sungguh kami semua saudara bersaudara berlutut di hadapan Tuhan. Ya, ketika adiknya Marta Manik mengalami COVID, terkena COVID. Semua kami meminta kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan buat adik saya, Bu. Karena selama 20 hari dia mengalami koma di rumah sakit. Setiap hari kami bersatu hati berdoa lewat WA. Karena kami semua berbeda-beda tempat tinggal. Adik saya sudah dipasang ventilator, bahkan sudah dilubang dari leher, ya, untuk supaya bisa bernafas. Jadi adiknya ini Ibu Marta Manik, seorang pendeta di Jayapura, ya, 20 hari di ICU, koma karena COVID, dan sudah dibolong lehernya, dipasang ventilator untuk bisa bernafas. Ya, dan dia juga memiliki sakit bawaan, gula darah tinggi. Bahkan sempat lambungnya sudah mengalami pendarahan, sehingga fungsi parunya tinggal 20%. Ya, aduh, ini kalau kita lihat secara manusia sudah pasti meninggal, ya, karena punya gula, ya, punya darah tinggi, ya, bahkan ada gangguan lambung, sudah pendarahan di lambung, dan fungsi paru tinggal 20% karena sudah dihidupi oleh virus corona, ya saudara. Tapi memang rencana Tuhan itu dahsyat buat adik saya. Karena adik saya ini, Bu, tinggal
sudah ditinggal suaminya, juga sudah meninggal karena kena cancer. Dan Tuhan sungguh baik, Bu, bagi kita selalu yang mau berharap padanya. Ya, dan adik saya masih harus melanjutkan pelayanan. Ya, suaminya dan tugasnya memang belum selesai. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat dan iman kita terus semakin dikuatkan. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah membaca kesaksian ini. Kiranya pelayanan Ibu terus diberkati Tuhan dan keluarga. Iya, kalau tidak salah Ibu Mary juga pernah menghubungi untuk bantu dalam doa. Sekali lagi kita melihat di sini kedaulatan Tuhan atas kehidupan seseorang. Ketika belum waktunya kita mati, ya bayangkan parunya sudah dikuasai 80% oleh virus. Ya, lambungnya sudah pendarahan. Ya, punya gula tinggi, ya darah tinggi juga. Ya, tetapi kalau Tuhan berkata belum waktunya, ya, dan tugasnya belum selesai, maka Ibu Pendeta Marta Manik belum dipanggil Tuhan. Dan saya percaya iman Ibu juga pasti mengalami perjuangan iman karena anaknya juga masih kecil-kecil, ya, dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan saya percaya, ya, biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa sekali lagi, ya, tidak perlu terlalu takut berlebihan, tapi bagian kita hari-hari ini mempersiapkan hidup. Ya, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup itu hanya satu-satunya, Dia mau supaya kita hidup bagi kepentingannya. Ya, tapi kalau sudah waktunya kita memang harus meninggalkan dunia, ya dengan cara apapun kita pasti akan menghadap. Ya, bagian kita hari-hari ini hanyalah berserah, hidup sesuai dengan firman, hidup sesuai dengan ya apa yang Tuhan mau, dan kita percaya Ibu Marta, ya Tuhan pasti memberkati Ibu melanjutkan pelayanan, ya di mana suami juga sudah dipanggil Tuhan, tetapi Ibu tetap kuat, ya, dan pasti Tuhan juga akan menopang Ibu. Terima kasih ya buat kesaksiannya, kami semua diberkati, dan saya percaya saudara semakin hari kita harus semakin rindu mencari Tuhan, ya menyerahkan hidup kita seperti tadi malam yang sudah kita bahas. Ya, waktu Tuhan itu diberikan kita kesempatan hidup. Ya, jangan pernah sia-siakan semenit pun, sedetik pun, bahkan ya sehari pun untuk kita tidak hidup bagi kepentingan Tuhan. Biarlah selama kita diberi kesempatan hidup, kita mau maksimal. Hidup untuk berbuat kebaikan, hidup untuk mengampuni, hidup untuk menjadi berkat, dan hidup berdampak bagi kerajaan Allah sehingga banyak orang diselamatkan lewat hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang sudah sampai di Yeremia pasal 26. Ya. Yeremia pasal 26 ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, jadi judul perikopnya dulu, Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Ya. Ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah ayat 2, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk, ya, segala kota Yehuda. Ya, katakan kepada penduduk segala kota, ya, Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Ya, jadi Yeremia disuruh Tuhan untuk memberitakan apa yang kamu dengar, ya, kamu harus melakukan dan memberitahukannya. Jadi peristiwa-peristiwa ini, ya, dalam pasal 26 ini, saudara, terjadi pada tahun 609 sampai 608 sebelum Masehi. Sebelum peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam pasal 25, Yoyakim adalah seorang raja yang sangat materialistis dan egosentris, ya, yang menganiaya dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Ya, pasal 26 ini menggambarkan bagaimana dan mengapa Yeremia diadili. Ya. Ayat 2 tadi di sana dikatakan Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan jangan dikurangi pesan Tuhan.
Allah mengingatkan Yeremia bahwa dia ingin seluruh pesannya itu disampaikan. Kata Tuhan, ya janganlah kau kurangi sepatah kata pun, tidak boleh dikurangi. Yeremia mungkin tergoda akan menghilangkan bagian-bagian yang akan membuat pendengarnya menentang dia, yang kedengaran terlalu keras atau yang membuatnya terdengar seperti pengkhianat. Akan tetapi oleh perintah Tuhan, perintah Allah, dia tidak boleh menghapus bagian pesan-pesan Allah untuk menyesuaikan dengan dirinya, dengan pendengarnya, atau dengan situasi yang dia sedang hadapi. Ya, seperti Yeremia, ya, kita juga ya tidak pernah boleh, ya tidak boleh mengabaikan atau membuang bagian-bagian yang penting dari firman Tuhan, ya, hanya untuk menyenangkan hati orang atau hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika pada masa ini Yeremia 26 dikisahkan kisah tentang ya pada waktu pemerintahan Yoyakim anak Yosia. Kita tahu bapaknya itu hidup takut Tuhan, tetapi anaknya Yoyakim hidup memberontak dan dia adalah seorang raja yang sangat materialistis dan egois. Sudah materialistis, mata duitan, gila kekayaan, egois lagi. Sudah benar-benar ya. Dan akhirnya dia bahkan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Ya, dan Tuhan menyampaikan kepada Yeremia, dia disuruh pergi untuk menyampaikan kepada semua orang yang datang beribadah di bait Allah. Jadi bait Allah itu pada zaman dulu itu ya tempat di mana semua orang dari kota-kota datang beribadah hanya di bait Allah. Jadi itu tempat yang benar-benar dihormati, yang benar-benar dihargai. Tapi Yeremia disuruh bernubuat untuk tempat itu. Makanya Tuhan mungkin tahu Yeremia akan mengurangi kata-kata yang sedikit pedas demi keamanannya juga. Makanya Tuhan sudah berpesan di awal, jangan kamu kurangi. Ya bahkan satu kata pun, kata Tuhan. Ya jangan kau kurangi. Ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku akan menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tuhan bilang, sampaikan walaupun keras jangan dikurangi. Siapa tahu ya mereka mau bertobat. Tuhan itu panjang sabarnya luar biasa. Dia masih mau menunggu bangsa itu bertobat. Saudara, makanya saya selalu berkata, ya Tuhan itu, mungkin orang berkata, kenapa Tuhan gak bikin hati mereka bertobat aja, Bu? Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya, dan Tuhan tidak bisa memaksa untuk orang itu melakukan sesuatu. Jadi semua kembali pada pilihan. Makanya ya kita inilah yang harus menguasai diri kita. Tuhan bilang, siapa tahu dengan mendengar firman itu mereka mau berbalik sehingga aku menyesal. Dan aku dapat menggagalkan semua rancangan malapetaka itu. Ingat saudara ya, ketika kita bertobat Tuhan bisa menggagalkan semua. Ya bahkan keputusan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan malapetaka atas hidup kita itu bisa digagalkan hanya dengan satu kata, pertobatan. Tidak ada seorang pun dari kita hari-hari ini yang merasa sombong dan tidak perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Kita semua perlu bertobat di hadapannya. Kita semua perlu meminta anugerah dan perkenanannya. Ya, hanya pertobatan yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Ya, hanya pertobatan saudara yang dapat menyentuh hati Tuhan dan menggagalkan rancangan malapetaka itu. Dan Tuhan masih menunggu, siapa tahu mereka mau berbalik dari kejahatannya. Ya, sehingga Tuhan tidak akan menimpakan rancangan malapetaka itu kepada mereka. Ayat 4. Jadi katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu,
dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Ayat 6. Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ya, Tuhan berkata, kalau mereka tidak mau dengarkan suara hamba-hamba Tuhan yang menyerukan pertobatan, tentunya bukan suara nabi-nabi palsu yang hanya enak-enak itu. Tuhan bilang, kalau kamu gak mau dengar perkataan-perkataan nabi hamba-hambaku, seruannya untuk bertobat, maka aku akan membuat keadaan bait Allah ini akan menjadi seperti rumah di Silo. Ya, saudara, ya, Silo itu adalah tempat kemah suci. Ada apa dengan Silo? Beberapa waktu lalu ketika saya diizinkan ke Israel, kami datang ke Silo. Ya, waktu itu tempat itu baru dibuka, masih jarang orang pergi. Ya, itu rumah di Silo itu dulu adalah bait Allah yang di sana Imam Eli bertugas, dan kalau saudara ingat kisah tentang Hana yang berdoa meminta anak itu di Silo kisahnya. Ya, itu tempatnya masih ada, saudara. Ya, di sana dikatakan begini, saudara. Ya, Tuhan akan menjadikan bait Allah itu menjadi seperti Silo, kata Tuhan, kalau mereka gak bertobat. Silo adalah tempat kemah suci yang didirikan setelah penaklukan Kanaan. Ya, Silo dihancurkan pada tahun 1050 sebelum Masehi oleh orang Filistin. Allah berfirman pada dia, Allah berfirman bahwa dia akan menghancurkan bait suci seperti halnya Silo. Ya, ketika Yeremia mengatakan bahwa Yerusalem, kota Allah itu, akan menjadi objek kutukan dan bait suci akan dihancurkan, para imam dan nabi palsu itu marah. Ya, bait suci itu adalah tempat penting untuk mereka karena penghormatan bangsa itu atas bait suci itu membuat mereka berkuasa. Ya, dengan mengatakan bahwa bait suci akan dihancurkan, Yeremia melumpuhkan otoritas mereka. Jadi dulu bait suci itu dipakai buat bisnis. Ya, untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, kita berdoa supaya rumah Tuhan hari-hari ini gereja tidak untuk bisnis, mendapatkan kekayaan, kehormatan, jabatan, dan uang demi kepentingan politik pada waktu itu. Makanya Tuhan ingin Tuhan hancurkan. Itu seperti di Silo ketika Imam Eli berkuasa, anak-anaknya tidak hidup takut Tuhan, Hofni dan Pinehas. Mereka melakukan dosa kebejatan, mereka melakukan dosa moral, kenajisan. Itu para pelayan-pelayannya ditiduri oleh anak-anaknya. Mereka melakukan kejahatan dan kebejatan di rumah Tuhan. Dan Tuhan itu marah, saudara. Ya, kita berdoa supaya orang-orang yang melayani di altar kudus hari-hari ini juga dijauhkan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kenapa, saudara? Karena masih banyak orang-orang yang melayani Tuhan di altar Tuhan, tapi menginjak-injak bait suci Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan. Ya, dengan mereka hidup dalam dosa dan itu menyakiti hati Tuhan. Akan dihancurkan semuanya. Semua yang tidak murni, semua yang tidak benar akan dihancurkan Tuhan. Ya, dan benar, saudara, orang Filistin pada waktu itu membakar habis Silo, ditaklukkan. Bait suci itu hancur. Nah, sekarang Tuhan menyuruh Yeremia untuk bernubuat. Ya, kepada para imam, pada nabi-nabi palsu itu bahwa bait Allah itu yang ada di Yerusalem akan dihancurkan oleh Tuhan. Seperti keadaannya yang di Silo. Ya, dan mereka marah, para imam itu dan nabi palsu itu marah. Ya, karena bait suci itu penting buat mereka untuk mendapatkan penghormatan.
ya, dan untuk berkuasa, ya, dengan mengatakan bahwa bait suci akan hancur, itu berarti Yeremia melumpuhkan otoritas dan kekuasaan mereka. Yesus juga membuat geram para pemimpin-pemimpin agama pada zamannya dengan menubuatkan kehancuran Yerusalem dan bait suci. Ya, saudara, Tuhan adalah Tuhan dan Dia tidak boleh, ya, dipersekutukan dengan kenajisan. Dia bukan Allah yang dapat dipersekutukan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, ya, di dalam pelayanan atau dalam gereja. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang harus dihormati kekudusannya, dan Dia mau supaya kita semua anak-anaknya menghormati itu. Mari kita semua mau sungguh-sungguh, ya, menyadari di zaman perjanjian baru Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Siapa yang menghancurkan bait Allah, menajiskan bait Allah, maka Tuhan juga akan membinasakan dia. Jadi tubuh kita adalah sebagai bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan sekarang. Mari kita jaga. Ya, mari kita rawat, mari kita pelihara, dijaga dalam kekudusan, dan tubuh untuk Tuhan, bukan untuk kenajisan dan percabulan. Mari kita renungkan firman ini, kita akan lanjutkan besok. Tuhan, kami tahu dan percaya kami harus terus menjaga hidup kami, menjaga bait Allah ini sebagai tempat yang kudus. Kami tahu kami penuh kelemahan dan mungkin kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Seringkali kami menjadi lemah, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan segala perkara dapat kami lakukan di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama, saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan setia dan memberikan kami kekuatan untuk melewati, bahkan mengalahkan setiap ikatan-ikatan dosa di hidup kami. Kami tidak mau takluk kepada kedagingan kami. Kami mau bangkit untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami dalam keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup melakukan firman Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka, bahkan Engkau menopang setiap pekerjaan bagi para suami-suami. Terima kasih buat seluruh keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja. Tuhan terus beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan kesehatan. Juga bagi semua keluarga besar kami Tuhan, para single parent, bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit. Hari-hari ini Tuhan memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan Tuhan bagi mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan berikan kesembuhan secara jiwa. Kami berdoa tidak ada kekecewaan, tertekan, putus asa, amarah, atau apapun yang menyalahkan Tuhan. Sembuhkan setiap jiwa, setiap mereka yang sakit, supaya mereka dapat bersyukur. Dan ketika kami bersyukur, kesembuhan secara fisik boleh terjadi. Kalau sakit ini datang karena kelemahan tubuh atau karena dosa, ampuni. Kalau karena
Kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan-Mu Tuhan Engkau berikan Bapa. Engkau juga memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang ingin keluar dari ikatan-ikatan persoalan, pergumulan yang berat, bahkan ikatan-ikatan dosa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelepasan bagi setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini. Bahkan setiap WA, telepon, SMS yang sudah masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Tapi Tuhan tidak terbatas melawat umat-Mu. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dari ikatan-ikatan dosa, minuman keras, rokok, ya, dan obat-obatan terlarang, dari ikatan perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, bahkan segala ikatan-ikatan persoalan hutang piutang, yang juga dalam persoalan rumah tangga yang pelik. Tuhan sanggup membebaskan, karena bagian kami hanyalah melakukan firman, selanjutnya Tuhanlah yang bekerja. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang rindu memiliki keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan percayakan keturunan ilahi bagi anak-anak-Mu. Kami terus berdoa bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan menjadi jawaban. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, baik gempa, bencana alam, apapun, kami tahu membawa pertobatan untuk kami boleh semakin merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang mengalaminya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berlutut di kaki-Mu. Penghiburan, kekuatan, bahkan pertolongan hanya datang daripada-Mu. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus menyertai dengan roh takut akan Tuhan. NKRI selalu ada Tuhan di dalam damai sejahtera. Berkati TNI Polri untuk boleh bersatu menjaga keutuhan bangsa ini. Kalau bukan Tuhan yang mengawal bangsa kami, maka tidak mungkin akan ada damai. Kami berdoa Tuhanlah yang menjadi pengawal bangsa kami, yang menjagai bangsa ini, bahkan Roh Kudus-Mu yang melawat bangsa kami. Tuhan pegang kendali. Berkati Tuhan untuk semua tim medis yang terus bekerja berdiri mengatasi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa virus corona dihalau. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tetapi kesembuhan massal dan pertobatan massal. Begitu juga atas bangsa-bangsa, Tuhan memberkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan apapun persoalan kami ada jawabannya dalam nama Yesus. Mari kita membuka hati dan tangan kita hari ini untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang agar mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.